Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Widya. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Bahasa Inggris dari kelas 1E. Pada video ini, saya akan membahas salah satu materi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, yaitu konstitusi. Konstitusi adalah fondasi utama dalam sebuah negara. Ia menjadi pedoman dalam bentuk pemerintahan, menjaga stabilitas hukum, melindungi hak warga negara, dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Banyak orang yang mengenal Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tidak semua memahami apa itu konstitusi, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana perjalanannya di Indonesia, dan mengapa konstitusi begitu penting. Ini saya akan membahas secara singkat mengenai pengertian, sejarah, sifat, isi, fungsi lembaga negara, hingga prinsip-prinsip konstitusional. Untuk pengertian konstitusi, secara sederhana, konstitusi adalah sekumpulan aturan dasar yang mengatur jalannya sebuah negara. Menurut ahli, yaitu Herman Heller, di mana konstitusi bukan hanya teks hukum, tetapi juga menyangkut konstitusi sosial, yaitu kenyataan masyarakat, konstitusi politik, struktur kekuasaan, dan konstitusi hukum, yaitu dokumen tertulis. Lalu ada juga menurut Jeff Strong, di mana konstitusi adalah sekumpulan prinsip yang membatasi kekuasaan pemerintah. Jadi, konstitusi bukan hanya dokumen, tapi sebuah sistem. Sejarah konstitusi Indonesia. Perjalanan konstitusi Indonesia sangat dinamis. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi pertama di Indonesia ditetapkan oleh PPKI sehari setelah kemerdekaan. Ciri utamanya adalah singkat, fleksibel, banyak menyerahkan detail ke undang-undang. Lalu yang kedua, Konstitusi RIS pada tahun 1949. Terjadi saat Indonesia berubah sementara menjadi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi ini bersifat lebih demokrasi, tetapi masa berlakunya hanya sangat singkat. Lalu yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950, yaitu mengatur undang-undang pemerintahan parlemen. Dinamika politik pada saat ini sangat kompleks seiring terjadinya pergantian kabinet. Lalu yang keempat adalah Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret untuk membubarkan konstituante, menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Tidak berlakunya Undang-Undang Sementara 1950. Sejak saat itu, Indonesia resmi kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima adalah amandemen dari tahun 1999 sampai 2002. Inilah reformasi besar-besaran dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan dilakukan pada yang pertama, kekuasaan lembaga negara.
Yang kedua, kedaulatan rakyat. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang keempat, struktur pemerintah. Yang kelima, mekanisme hukum. Yang keenam, masa jabatan presiden. Dan yang terakhir adalah hubungan pusat daerah. Total pasal berubah dari 71 pasal menjadi 199 pasal. Lalu adanya fungsi dan tujuan konstitusi. Konstitusi memiliki peran besar dalam kehidupan bernegara. Yang pertama adalah sebagai hukum dasar tertinggi, yaitu di mana hukuman tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau otoritarianisme. Yang ketiga adalah melindungi hak-hak warga negara. Konstitusi menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak pendidikan, hak hidup, dan hak perlindungan hukum. Yang keempat adalah mengatur hubungan antar lembaga negara yang berisikan mengenai siapa melakukan apa, batasan apa, wewenangnya sejauh mana. Lalu yang kelima adalah memberikan legitimasi pemerintah. Pemerintah mendapatkan kekuasaan dari konstitusi, bukan dari individu atau kelompok. Yang keenam adalah menjaga stabilitas politik, di mana karena aturan dasar jelas, maka konflik kekuasaan dapat diminimalisir. Lalu adanya sifat-sifat konstitusi. Secara kedudukan, konstitusi berada di puncak hierarki hukum. Semua peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Jika ada aturan yang bertentangan, maka aturan dapat dibatalkan. Secara kedudukannya yang tinggi, konstitusi juga memiliki berbagai sifat. Yang pertama adalah konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis yaitu dokumen resmi negara yang berisikan pasal-pasal konstitusi dan isi pasalnya jelas, sistematik, dan menjadi sumber hukum tertinggi. Untuk contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi Amerika Serikat. Lalu konstitusi tidak tertulis, tidak tersusun dalam satu dokumen, isinya berasal dari kebiasaan, konversi, dan praktik ketatanegaraan. Contohnya adalah Konstitusi Inggris. Yang kedua adalah konstitusi kaku dan fleksibel. Konstitusi kaku atau rigid, di mana perubahan atau amandemen konstitusi hanya bisa dilakukan dengan prosedur yang khusus dan ketat. Lalu konstitusi fleksibel, di mana konstitusi ini dapat diubah dengan mudah seperti mengubah undang-undang biasa. Yang ketiga, konstitusi berderajat tinggi dan tidak berderajat tinggi. Konstitusi berderajat tinggi atau supreme menempati posisi tertinggi dalam hierarki hukum dan mempunyai jiwa judicial review. Lalu konstitusi tidak berderajat tinggi yaitu tidak terlalu berbeda dari peraturan biasa dan tidak memiliki mekanisme pengujian yang khusus. Yang keempat berdasarkan isi, substansi detail, dan substansi garis besar. Substansi detail yaitu isi konstitusi yang memuat aturan sangat rinci. Substansi garis besar, isi konstitusi hanya memuat aturan pokok, sedangkan hal teknis lainnya diatur oleh undang-undang di bawahnya. Lalu, Konstitusi Indonesia. Sifat Konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang 1900 yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini termasuk ke dalam konstitusi tertulis karena disusun dalam dokumen resmi
Lalu, konstitusi kaku karena perubahan dilakukan dengan syarat yang ketat melalui MPR. Konstitusi berderajat tinggi karena menempati posisi tertinggi dan dapat diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Lalu, konstitusi substansi garis besar karena hanya mengatur hal-hal pokok. Isi pokok Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama adalah pembukaan, di mana mengandung nilai filosofis bangsa, tujuan negara, dasar negara Pancasila, dan makna kemerdekaan. Yang kedua ada batang tubuh atau pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, susunan lembaga negara, kekuasaan pemerintah, pemerintahan dan keamanan, perekonomian, pendidikan, hubungan pusat daerah, dan pemilu. Yang ketiga, aturan peralihan mengatur ketentuan sementara ketika sistem baru diterapkan. Dan yang terakhir adalah aturan tambahan, umumnya terkait mekanisme perubahan atau pembentukan lembaga negara tertentu. Lalu adanya lembaga-lembaga negara. Pasca amandemen, struktur negara menjadi lebih modern. Lembaga-lembaga negara utama adalah MPR. Tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, terdiri dari DPR dan DPD. Lalu yang kedua adalah DPR. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Lalu yang ketiga adalah DPD. Mewakili daerah, terlibat dalam pembentukan undang-undang tertentu, terutama terkait otonomi daerah. Yang keempat, presiden, kepala negara sekaligus kepala pemerintah, pemegang kekuasaan eksekutif, dipilih langsung oleh rakyat, dan masa jabatan maksimal 2 periode. Yang kelima adalah Mahkamah Agung atau MA. Sebagai puncak peradilan, mewadahi peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Yang keenam adalah Mahkamah Konstitusi, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, menangani sengketa hasil pemilu, menangani pembubaran partai politik. Lalu yang ketujuh adalah Badan Pemeriksaan Keuangan, mengawasi penggunaan keuangan negara. Lalu yang kedelapan adalah Komisi Yudisial, yaitu menjaga kehormatan dan keseluruhan martabat hakim. Prinsip-prinsip konstitusi. Yang pertama adalah rule of law, semua orang sama di hadapan hukum. Yang kedua, check and balance, di mana lembaga negara saling mengawasi. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. Rakyat pemegang kekuasaan tertinggi. Yang keempat, pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipisah. Yang kelima adalah jaminan HAM. Negara wajib melindungi hak dasar warganya. Dari pembahasan ini bisa dilihat bahwa konstitusi bukan hanya sebuah dokumen, tetapi fondasi seluruh sistem bernegara, mulai dari bagaimana pemerintah bekerja, bagaimana rakyat dilindungi, siapa yang berwenang membuat undang-undang, sampai bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dicegah. Semuanya diatur dalam konstitusi. Dengan memahami konstitusi, kita bukan hanya tahu teori, tetapi juga menjadi warga negara yang lebih sadar akan hak dan kewajibannya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.